Ayo, umat Mukondo. Ya, kalau ada Ustaz menjawab. Assalamualaikum, shalom alaikum, selamat pagi, good morning, brother. Oke, please open can. Please open can. Please open can. Gila. Ini nilai ampuni dia ya Allah. Tidak tahu apa yang dia perbuat ya Allah. Ini umat-umatmu ya Allah, maki-maki terus ya Allah. Kemarahanmu kepadanya ya Allah, kepada istrinya. Buat ini orang yang maki-maki ini ya Allah, istighfar supaya dia segera murtadin ya Allah. Ya, naik jangan kerasukan seton. Ternyata di dalam lubang hidungmu ada seton. Aku berdoa, ya Allah, ini umat-umatmu ini, ya Allah, selamatkan mereka. Jangan buat, ya Allah, anak-anaknya celaka. Jangan buat malapetaka kepada istrinya, ya Allah, karena biadabnya ini orang. Buka kamera, jangan kepanasan. Ya Allah, bukakan pintu hidayatmu kepadanya ya Allah, supaya dia mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab sucimu ya Allah. Ya, karena mereka kebanyakan ya Allah meniadakan yang sudah tertulis di dalam Al-Quranmu ya Allah. Dan mereka juga mengadakan, memasukkan yang tidak ada tertulis ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Yang naik buka kamera ya. Tahun 2025 sebentar lagi kita akan merayakan, ya, menyambut, menyongsong, ya, lahirnya Yesus Kristus kemanusiaan di dalam dunia ini. Ya Allah, jangan buat mereka mencret ya Allah. Buatlah mereka ya Allah supaya segera sadar. Ya shalom. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi. Ayo. Salam Pak Buyu. Salam. Jadi gimana nih Pak Buyu? Di Papua Raja Ampat. Katanya. Iya. Jadi katanya nih hari murtad sedunia kata tanggal 25. Gimana tanggapannya itu? 15 orang hari ini kita akan baptis ustaznya. Saya tenggelamkan mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saya angkat kembali. Ya, mereka keluar dari kegelapan menjadi baru, hidup yang baru. Bukan hari mualaf sedunia. Bukan murtad ya? Bukan mualaf. Hari mualaf sedunia. Mereka mengatakan tanggal 25 tahun 2025 adalah mualaf sedunia. Lu, aku saja membaptis hari ini 15 ustaz. Iya. Memang begini Pak ya, Toro. Jadi memang ini agama klaim ya, suka mengklaim begitu ya. Jadi Allahnya dia bilang dia pencipta langit dan bumi, padahal sebelumnya sudah ada yang menciptakan langit dan bumi. Kan begitu. Allahnya Israel ya, Allahnya Musa. Semua diklaim begitu ya. Jadi begitu juga misalnya ada orang yang mualaf katanya, mualaf sedunia. Padahal di situ dikatakan bahwa banyak orang yang murtad ya, hari-hari ini kan begitu ya. Jadi saya pikir teman-teman kita kan begini ya, kalau kita yang benar itu kita tahu gitu loh, apa sih agama itu ya, apa sih tujuannya orang beragama, kan begitu, apa tujuannya orang memiliki kepercayaan, supaya orang itu bisa hidup damai, tenang, begitu ya. Tapi kalau misalnya klaim-klaim yang mengatakan mualaf, itu buat apa orang mualaf? Orang murtad atau mualaf itu bukan jaminan bahwa orang itu bisa hidup damai. Ya, bukan jaminan. Bahkan bukan jaminan pula untuk masuk ke surga, begitu. Ya, orang murtad ataupun orang mualaf, begitu ya. Tetapi kalau di dalam Kristen dikatakan,
Ya, barang siapa yang percaya kepadaku akan beroleh hidup yang kekal. Nah, di situ makanya orang tertarik untuk supaya bagaimana dia hidup kekal, kan begitu. Tapi kalau misalnya orang memilih, inilah jalan yang lurus katanya, tiap hari minta jalan lurus, kan begitu. Ya, kemudian nggak ada jaminan. Ya, bahkan dikatakan mendatangi neraka itu adalah satu ketetapan bagi kamu, kan begitu. Ya, bagaimana sih orang pasti akan memilih untuk dapat hidup kekal begitu loh, karena hidup ini sementara di dunia ini. Nah, masalah mengklaim ini yang kadang-kadang menjadi rancu gitu. Kalau Indonesia ini memang mungkin karena ya tak stunting ya, kurang gizi gitu ya, cara berpikirnya itu kurang maju gitu loh. Buat apa dibuat hari mualaf ataupun hari murtad itu nggak penting ya, nggak penting itu. Tetapi bagaimana ajaran yang bisa membuat kamu itu tenang, hidup tenang, damai, dan ada kepastian setelah kita mati ini mau kemana begitu. Itu yang orang cari. Ya, bukan klaim-klaim. Oh, banyak-banyakan yuk, banyak-banyakan yang mualaf siapa, yang murtad siapa, banyak-banyakan. Nah, itu kayak ini ya, pola pikirnya itu kurang maju gitu loh Indonesia ini ya. Mohon maaf ya. Jadi itu yang saya pikir perlu kita renungkan gitu. Ya. Di tanggal 25 ini hari Natal ya, tanggal lahirnya Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus ya di dalam Kristen. Ya. Kenapa? Karena dia hidup gitu loh. Dan itu layak ya untuk dirayakan. Berbeda misalnya ada orang mati, tetapi itu dirayakan ulang tahunnya, itu saya pikir nggak masuk logika ya. Ya, karena Yesus itu hidup kekal dia selama-lamanya. Isa itu kekal. Makanya itu perlu dirayakan, dan dia hidup itu untuk apa? Untuk menyertai orang percaya. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berpikir bagaimana sih orang Kristen kok bisa dia merayakan Natal? Bagi saya Natal itu bukan hanya tanggal 25 ya. Tapi Natal itu adalah bagaimana lahir setiap hari di hati kita, orang percaya. Ya, teman-teman ya. Jadi jangan salah tanggap mengenai kenapa harus tanggal 25 ya. Itu mengingatkan kita setahun sekali ya, bahwa Yesus itu lahir ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang memberontak kepada Allah. Ya, karena efek atau akibat orang yang memberontak kepada Allah pasti binasa. Karena memberontak kepada Sang Pencipta itu pasti harus mati selama-lamanya. Kami bersyukur bahwa Yesus itu mempersiapkan jalan bagi kami orang yang berdosa ini, supaya bisa kembali kepada hadirat Sang Pencipta. Ya, itu. Jadi itulah makanya orang Kristen, kami ini ya merayakan itu. Ya, akbar. Ya, sebagai ucap syukur kami, mengingatkan kami setahun sekali ya, bahwa Yesus itu lahir ke dunia untuk kami yang berdosa ini, orang yang memberontak kepada Allah ini setiap waktu dan setiap detik. Ya, jadi itu. Makanya kalau misalnya dikatakan, oh tanggal 25 itu dari mana gitu tanggal lahirnya? Ya itu memang ada hitungannya ya, ditetapkan tanggal 25. Tetapi yang bukan intinya itu. Intinya adalah bagaimana Yesus lahir setiap hari di hati orang-orang percaya, orang Kristen. Orang pengikut Yesus. Ya, supaya apa? Supaya kita ini selamat. Ya, selamat akibat pemberontakan kita setiap hari, setiap menit, setiap detik yang kita lakukan. Itu harusnya kita mati selama-lamanya, teman-teman ya. Jadi tanggal 25 itu adalah kelahiran Isa Al-Masih, dan itu layak dirayakan karena dia hidup. Ya, berbeda dengan misalnya ada agama-agama lain yang mengatakan dia diulang tahunin, padahal dia mati. Bahkan diajak ngobrol ketika dia berdoa, bersolat, gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang bagaimana berbicara dengan orang yang mati. Ya. Nah, assalamualaikum ya nabiku katanya, padahal dia sudah mati. Nah, inilah yang saya bilang, ini
nggak rasional gitu. Ya, ulang tahun tapi orangnya mati. Ya, diajak bicara orangnya mati. Ya, berbeda dengan Yesus. Kita berdoa, kita melakukan ibadah, mengucap syukur karena dia hidup. Ya, nah, dia hidup di hati setiap orang percaya. Bahkan orang-orang percaya yang ini merasakan kehadirannya dan mengakui ya bahwa dia itu menyertai orang percaya. Makanya ada di dalam Kristen itu kesaksian, ya, menyaksikan kesaksian bahwa ada Yesus menyertai kehidupan orang percaya, merasakan kehadirannya di dalam Kristen, begitu. Ya, ya. Jadi kalau teman-teman misalnya berpikir ulang tahun misalnya, ya memang dia hidup gitu loh. Ya, berbeda misalnya kalau ada teman-teman yang mengatakan, oh saya lebih memilih nabi yang ini gitu loh, yang mati ini gitu loh, yang nggak bangkit-bangkit ini, nggak jelas gitu mau kemana dia gitu ya. Bahkan ibunya gitu ya, anaknya itu nggak tahu gitu dia mau kemana. Ya, aku tidak tahu apa yang diperbuat Allahku terhadap diriku dan dirimu, nggak jelas gitu ya. Nah, begitu teman-teman. Ya, jadi kalau di dalam kekristenan itu kepastian, jaminan yang diberikan itu pasti. Makanya kami itu ya berbondong-bondong kepada yang memberikan kebangkitan al-haq, ya, kebenaran, al-hayat itu, Yesus itu, ya. Akulah al-haq, akulah al-hayat, akulah al-bait. Ya, kebangkitan dan hidup. Ya, Yesus membangkitkan orang mati. Ya, begitu ya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman mengimani sesuatu, tapi moralitasnya aja nggak bisa ditiru, gitu. Moralnya saja nggak bisa diikuti. Bagaimana mau mengikuti ajarannya? Ya, bahkan dia membuat contoh yang nggak layak, ya, ditiru. Ya, seperti menikahi anak di bawah umur misalnya. Ya, contohnya saya nggak menyinggung siapapun ya, ataupun meniduri babu. Nah, itu nggak layak ditiru teman-teman ya. Kemudian misalnya lagi bermuka masem misalnya, itu nggak layak ditiru. Jadi moralnya saja nggak bisa ditiru. Bagaimana kamu mengikuti ajarannya? Itu harus dulu dasarnya, ya. Nah, makanya teman-teman orang Kristen itu lebih berpikir rasional, lebih berpikir logika, ya. Abang saya saja tidak melakukan seperti itu. Tapi ada yang dipuja-puja gitu. Ketika ada orang yang menikahi anak kecil, kemudian menikahi anak menantunya, kemudian meniduri babunya, itu semua bertentangan dengan ajaran Taurat. Ya, jangan berdusta, jangan membunuh, jangan mengingini istri samamu, jangan mencuri atau merampas milik orang lain. Ya, itu nggak boleh. Ya, jadi itu bertentangan ya teman-teman ya. Makanya pemikiran orang Kristen itu memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat ataupun yang menjadi panutan. Ya, aswatu nasana katanya ya. Itu tepat. Ya, menjadi teladan kita begitu.